Halo guys, ketemu lagi di channel Sleeping Pills. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton dan subscribe channel ini guys. Oke, di video kali ini kita akan menceritakan alur film yang berkisah tentang sejarah kelam pembantaian Yahudi. Seperti apa kisahnya? Let's go guys. Setelah invasi Jerman ke Polandia tahun 1939, Polandia berhasil diduduki oleh pasukan Jerman. Penduduk Yahudi Polandia menjadi sasaran utama kebijakan anti-Yahudi. Jutaan orang Yahudi termasuk perempuan, anak-anak, dan lansia menjadi korban pembantaian. Mereka mengalami kondisi kehidupan yang mengerikan. Seorang pianis Yahudi bernama Władysław Szpilman bersama keluarga harus bertahan hidup di tengah kejamnya penjajahan Nazi Jerman. Mampukah Szpilman dan keluarganya terus bertahan hidup hingga perang usai? Inilah alur cerita film berjudul The Pianist. Warsawa, Polandia 1939. Di sebuah stasiun radio terlihat Szpilman sedang memainkan musik klasik. Musisi muda berdarah Yahudi itu bekerja sebagai pianis di Radio Nasional Polandia. Saat sedang bermain piano, tiba-tiba Szpilman dikagetkan oleh suara ledakan keras dari luar gedung. Penyiar radio menyuruhnya untuk berhenti dan segera keluar dari gedung itu. Namun Szpilman tetap melanjutkan permainannya. Ia baru berhenti setelah ledakan kedua menghancurkan ruangan tempat ia bermain piano. Beruntung Szpilman selamat dan berhasil keluar dari ruangan itu. Saat sedang menyelamatkan diri, Szpilman disapa seorang gadis cantik bernama Dorota. Adik dari Jurek itu ternyata pengagum berat Szpilman. Mereka tak sempat ngobrol lama karena situasi yang sedang kacau. Hari itu adalah hari dimulainya invasi Nazi Jerman atas Polandia. Sesampainya di rumah, Szpilman mendapati keluarganya sedang sibuk mengemasi barang-barang. Mereka berniat untuk meninggalkan Warsawa, mengungsi untuk sementara hingga situasi kembali normal. Namun Szpilman menolak untuk pergi. Jika ia akan mati, ia memilih mati di negaranya. Tak lama kemudian terdengar kabar melalui siaran radio BBC London bahwa Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Nazi Jerman. Mendengar kabar itu, mereka pun mengurungkan niat untuk keluar dari Warsawa. Mereka merayakan kabar bahagia itu dengan makan malam bersama. Esok harinya, Szpilman, ayah, dan adiknya Hendrik melihat barisan panjang tentara Nazi di jalan raya. Pasukan Nazi semakin banyak memasuki kota Warsawa. Nazi Jerman telah menduduki Polandia. Atas keinginan Nazi Jerman, pemerintah Polandia terpaksa mengeluarkan beberapa aturan yang mendiskriminasi kaum Yahudi. Kini kaum Yahudi dibatasi atas kepemilikan harta benda. Mereka hanya boleh menyimpan uang 2000 zloty di rumahnya. Keluarga Szpilman sepakat menyembunyikan sisa uang yang mereka miliki. Suatu pagi Szpilman terlihat berjalan bersama Dorota. Nampaknya Szpilman jatuh cinta pada gadis cantik itu. Szpilman mengajak Dorota ngopi di sebuah kafe. Saat akan masuk, Szpilman melihat tulisan di pintu kafe bahwa Yahudi dilarang masuk. Dorota memaksa masuk untuk melakukan protes, namun Szpilman melarangnya. Ayah Szpilman membaca berita di koran tentang peraturan pemerintah yang mewajibkan semua orang Yahudi mengenakan tanda pengenal. Ayah Szpilman kini menggunakan tanda pengenal di lengan kanan setiap kali keluar rumah. Saat sedang berjalan di trotoar, ia dipanggil dua tentara Nazi yang berpapasan dengannya. Ia lalu ditampar karena tak memberikan salam. Euch ist der Gehweg verboten. Helena menunjukkan surat kabar yang memuat berita bahwa semua warga Yahudi akan direlokasi ke satu kawasan. Szpilman merasa aturan itu tak masuk akal karena tempat yang disediakan sangat kecil untuk menampung semua warga Yahudi. Sementara di kamar, ibunya menangis karena uang mereka habis. What is it? That's all we have left. 20 zlotys. Szpilman terpaksa menjual piano kesayangannya. Namun si pembeli menawar dengan harga yang sangat murah.
Spielman terpaksa menerima tawaran itu agar keluarganya bisa makan. 31 Oktober 1940, semua warga Yahudi di Warsawa akhirnya dipindahkan ke kawasan yang sudah ditetapkan. Di tengah perjalanan, Spielman melihat Dorota lalu menghampirinya. Dorota prihatin akan nasib seluruh warga Yahudi, khususnya Spielman. Spielman meyakinkan Dorota bahwa kondisi itu tak akan berlangsung lama. Sesampainya di kawasan permukiman, mereka melihat para pekerja membuat dinding pembatas. Kawasan itu dipagar keliling hingga hanya tersisa satu akses keluar masuk yang dijaga ketat oleh tentara Nazi. Kawasan permukiman itu tampak seperti penjara untuk kaum Yahudi. Ruang gerak mereka semakin terbatas. Banyak yang mati kelaparan karena kehilangan pekerjaan. Spielman dan Hendrik mencoba berjualan buku demi mendapatkan uang untuk makan sehari-hari. Di perjalanan pulang, Spielman dan Hendrik melihat kekejaman tentara Nazi terhadap kaum Yahudi. Saat sedang menunggu untuk melintas, beberapa orang Yahudi dijadikan lelucon layaknya badut oleh tentara Nazi. Spielman dan Hendrik beserta Yahudi lainnya hanya bisa menahan amarah melihat kesewenang-wenangan tentara Nazi. Spielman dan Hendrik tiba di rumah. Mereka berdua telah ditunggu oleh seorang polisi Yahudi bernama Itzhak Heller. Itzhak bermaksud ingin merekrut Spielman dan Hendrik agar kehidupan mereka bisa lebih baik. Namun Hendrik menolaknya. Ia tak mau menjadi jongos tentara Nazi. Spielman juga menolak tawaran Itzhak. Itzhak yang kesal segera pergi tanpa berpamitan. Spielman kini bekerja sebagai pianis di sebuah restoran Yahudi. Ia menghibur kaum Yahudi dari golongan menengah ke atas yang berkunjung di restoran itu. Saat pulang kerja, Spielman mampir di rumah sahabatnya bernama Iskan. Ia bermaksud membantu gerakan pemberontakan yang sedang diupayakan Iskan. Spielman juga dikenalkan pada Majorek, yang juga membantu gerakan pemberontakan. Tugas Majorek adalah menyebarkan selebaran yang dicetak Iskan agar sebanyak mungkin kaum Yahudi terprovokasi hingga dapat memicu pemberontakan. Kondisi kaum Yahudi semakin mengenaskan. Mendapati mayat yang tergeletak di pinggir jalan karena mati kelaparan merupakan hal yang biasa. Banyak anak kecil yang nekat menyelinap lewat lubang kecil ke permukiman non-Yahudi demi mencari makanan. Spielman mendengar jeritan seorang anak kecil yang mencoba meloloskan diri dari lubang. Sayang, anak itu tak kuasa menahan sakit akibat pukulan keras dan bertubi-tubi. Anak itu pun tewas di pangkuan Spielman. Saat makan malam bersama, Hendrik meluapkan kekesalannya pada Spielman karena telah bekerja pada Yahudi kaya yang tak peduli akan nasib Yahudi lainnya yang sedang menderita. Perdebatan mereka terhenti saat mendengar suara mobil tentara Nazi mendatangi rumah yang berada di seberang rumah mereka. Mereka menyaksikan langsung kekejian tentara Nazi yang tak berperi kemanusiaan. Seorang kakek yang lumpuh dibuang ke bawah beserta kursi rodanya hingga tewas mengenaskan. Anggota keluarga lain disuruh turun ke jalan lalu ditembaki satu persatu hingga semuanya tewas. Kejadian yang baru saja mereka saksikan tentu meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga Spielman, terutama bagi ayah dan ibunya. Helena pergi ke kafe tempat Spielman bekerja. Helena memberitahu bahwa Hendrik ditangkap oleh polisi Yahudi. Spielman segera menyuruh Helena pulang dan akan segera mengurus Hendrik. Spielman melihat Itzhak lalu memanggilnya. Ia berkata bahwa Hendrik ditangkap dan meminta bantuan Itzhak untuk melepasnya. Atas bantuan Itzhak, Hendrik akhirnya dibebaskan. Bukannya berterima kasih, Hendrik justru marah kepada Spielman. Ia tak ingin Spielman mengemis pada Itzhak untuk membebaskannya.
Hendrik mendapatkan informasi bahwa kawasan permukiman akan ditutup. Kaum Yahudi yang tidak memiliki sertifikat kerja akan dipindahkan ke kamp para buruh yang artinya mereka akan menjadi pekerja paksa. Spillman berhasil mendapatkan sertifikat kerja untuk ayahnya setelah dibantu oleh Majorek. Kini semua anggota keluarga Spillman memiliki sertifikat kerja yang membuat mereka tak dideportasi ke kamp pekerja. 15 Maret 1942, kawasan permukiman akhirnya ditutup. Seluruh kaum Yahudi dipindahkan dari tempat itu. Yang tak punya sertifikat kerja dikirim ke kamp pekerja di bagian timur. Sementara yang memiliki sertifikat kerja dipekerjakan di penampungan. Saat mereka akan beristirahat malam, tiba-tiba tentara Nazi datang dan menyuruh semua orang keluar lalu berbaris. Mereka memilih beberapa orang termasuk Hendrik dan Helena. Yang tak terpilih disuruh untuk mengemas barang-barangnya maksimal 15 kg. Seorang wanita yang bertanya langsung ditembak mati. Untuk pertama kalinya, keluarga Spillman terpisah. 16 Agustus 1942, Spillman, Regina, dan kedua orang tuanya dikumpulkan di sebuah tempat bersama kaum Yahudi lainnya. Satupun dari mereka tak ada yang tahu akan dibawa kemana. Berjam-jam mereka menunggu di bawah terik matahari. Rasa haus kian mencekik kerongkongan. Beberapa saat kemudian datanglah sejumlah mobil tentara Nazi membawa kaum Yahudi lainnya. Ibu Spillman melihat Hendrik dan Helena. Ia langsung berteriak memanggil kedua anaknya itu. Hendrik! Helena, Hendrik! Keluarga Spillman kini kembali utuh. Ayah Spillman sempat membeli sebuah permen karamel yang dijual sangat mahal oleh seorang anak kecil. Sang ayah lalu memotong permen itu menjadi 6 bagian untuk dibagikan ke seluruh anggota keluarganya. Hanya itu yang bisa mereka makan. Setidaknya itu memberi sedikit rasa manis di lidah untuk menawar lapar dan dahaga. Kereta pun tiba. Seluruh kaum Yahudi diarahkan untuk menaiki kereta menuju ke takdir yang tak pasti. Itzhak yang bertugas hari itu melihat Spillman. Ia menarik Spillman keluar dari rombongan. Spillman yang tak ingin berpisah dari keluarganya mencoba kembali ke barisan. Sesekali Itzhak menariknya lalu berkata kepada Spillman bahwa apa yang ia lakukan adalah untuk menyelamatkan nyawa Spillman. Kini Spillman sadar, kereta itu akan membawa keluarganya pada kematian. Hari itu menjadi hari terakhir Spillman melihat ayah, ibu, Hendrik, Regina, dan Helena. Di tengah rasa takut, bingung, dan sedih yang mendalam atas kehilangan, Spillman terus berjalan di tengah kota yang porak-poranda. Spillman kembali menemui kenyataan pahit saat melihat Iskan beserta anak istrinya telah dibantai oleh tentara Nazi. Spillman lalu pergi ke kafe tempat ia bekerja. Namun, ia juga mendapati hal yang sama. Saat masuk ke dalam, Spillman mendengar lirih suara memanggil namanya. Ternyata ada rekan kerjanya yang berhasil selamat, bersembunyi di bawah panggung tempat ia bermain piano. Mereka kemudian bersembunyi di tempat itu selama beberapa hari. Spillman bersama temannya kini tergabung dalam sebuah kelompok kerja paksa. Mereka berjumlah puluhan orang, gabungan antara Yahudi dan Polandia. Saat sedang bekerja, Spillman melihat seorang penyanyi yang ia kenal. Namun temannya mengingatkan jika gadis itu akan digantung jika ketahuan memberi bantuan kepada orang Yahudi. Spillman mengurungkan niatnya. Esok pagi sebelum bekerja, mereka disuruh berbaris lalu tentara Nazi menunjuk beberapa orang termasuk teman Spillman. Mereka kemudian disuruh tiarap lalu dieksekusi mati. Bagi tentara Nazi, nyawa seorang Yahudi sepertinya tidak berarti sama sekali. Saat kembali bekerja di tempat yang baru, Spillman bertemu Majorek. Majorek menceritakan tentang pembantaian kaum Yahudi. Majorek juga mendapat info tentang kereta yang tiap hari memuat warga Yahudi dari Warsawa menuju Treblinka. Mendengar itu, Spillman meneteskan air mata. Kini ia harus mengubur harapan untuk bertemu keluarganya.
Seluruh kaum Yahudi di Polandia kini tersisa 60.000 dari sekitar 500.000 jiwa. Sebagian besar adalah anak muda. Mereka kini terorganisir dan siap melakukan pemberontakan. Spillman dihukum cambuk akibat kelalaiannya saat bekerja. Sejak saat itu, Spillman dipindahkan ke bagian logistik. Kini salah satu dari pekerja diizinkan ke pasar untuk membeli kentang dan roti. Kesempatan ini dimanfaatkan Majorek untuk menyelundupkan senjata. Suatu malam Spillman meminta Majorek menemui teman lamanya di kota. Seorang penyanyi bernama Janina yang sempat ia lihat saat bekerja di tempat sebelumnya. Spillman meminta Majorek menanyakan apakah Janina mau membantunya. Ternyata Janina bersama suaminya sudah pindah rumah. Namun Majorek berhasil mendapatkan alamat barunya dari tetangga Janina. Silvester zu feiern. Setelah Majorek memberitahu alamatnya, Spillman nekat meninggalkan kamp pekerja. Spillman lalu menuju rumah Janina. Spillman disambut pelukan hangat oleh Janina dan suaminya. Spillman tak bisa berlama-lama di rumah Janina. Tempat itu tak aman bagi Spillman. Setelah mandi dan makan malam, Spillman segera diantar ke rumah Gerzinski, teman Andres yang akan membantu pelarian Spillman. Spillman bermalam di rumah Gerzinski, kemudian melanjutkan perjalanan esok harinya ke tempat persembunyian yang aman untuk Spillman. Esok harinya, Spillman dan Gerzinski pergi naik kereta. Tempat persembunyian Spillman adalah sebuah apartemen milik Gerzinski yang berada di dekat tembok penampungan. Tempat itu cukup aman untuk sementara waktu. Sebelum pergi, Gerzinski memberikan sebuah alamat yang bisa dikunjungi jika Spillman dalam keadaan darurat. 19 April 1943, hari di mana kaum Yahudi akhirnya memberontak melawan kekejaman Nazi. Spillman bisa melihat pertempuran itu dari balik jendela tempat ia bersembunyi. Berhari-hari mereka memberikan perlawanan dari tempat penampungan. Tentara Nazi semakin banyak dengan peralatan tempur yang lebih canggih. Setelah bertahan hampir sebulan, tepat pada 16 Mei 1943, tentara Nazi mampu menyudahi perlawanan kaum Yahudi. Setelah pertempuran di kawasan penampungan berakhir, Janina pun bisa mengunjungi Spillman untuk membawakan makanan. Mereka sedikit ngobrol. Janina tak menyangka jika kaum Yahudi mampu bertahan cukup lama. Sementara Spillman menyesali dirinya yang hanya bersembunyi dan menyaksikan dari balik jendela. Beberapa hari kemudian, Gerzinski datang menyuruh Spillman untuk meninggalkan tempat itu. Nazi Jerman menemukan senjata mereka. Janina dan Andres telah ditangkap. Nazi akan segera menemukan apartemen tempat Spillman bersembunyi. Spillman yang tak tahu harus kemana memilih untuk tetap bersembunyi di tempat itu. Benar saja, tak selang berapa lama tentara Nazi datang ke apartemen itu. Spillman telah bersiap melompat keluar jendela, namun beruntung bukan kamarnya yang digeledah. Beberapa hari berlalu, Spillman mulai kehabisan stok makanan. Ia tak sengaja menjatuhkan piring saat sedang mencari sesuatu untuk dimakan. Pemilik apartemen sebelah yang selama ini mengira tempat itu kosong akhirnya menyadari keberadaan Spillman. Wanita itu tahu Spillman tidak terdaftar sebagai penghuni apartemen itu. Wanita itu lalu berteriak. Spillman segera lari keluar dari apartemen. Di tengah dingin malam dan rasa lapar, Spillman berjalan mencari alamat yang diberikan Gerzinski. Spillman terkejut ternyata penghuni rumah itu adalah Dorota. Looking for Mr. Djukevich. Mikhail Djukevich. He's my husband. Dorota dan suaminya memberi tempat persembunyian baru untuk Spillman. Sebuah apartemen yang tepat berada di sarang Nazi Jerman.
Doris, the Schutzpolizei. Right at the heart of the Lion's Den. Berminggu-minggu berlalu, Spillman kembali kelaparan karena kehabisan makanan. Dorota dan suaminya kemudian datang mengunjungi Spillman yang ternyata ingin berpamitan. Mereka akan pindah ke kota yang jauh lebih aman. Namun yang mereka dapati, Spillman telah terbaring sakit. Kondisinya cukup parah. Suami Dorota segera pergi memanggil dokter, walau situasi di luar sangat berbahaya. Beruntung suami Dorota berhasil menemukan dokter dan Spillman bisa diselamatkan. Liver the size of a football, acute inflammation of the gallbladder. Setelah membuatkan makanan untuk Spillman, Dorota dan suaminya pamit pergi. 1 Agustus 1994, pemberontakan warga Polandia telah dimulai. Spillman dapat melihat pertempuran dari balik jendela. Setelah beberapa hari pertempuran berlangsung, kini tentara Nazi berhasil mengepung kawasan itu. Dengan menggunakan tank, mereka menghancurkan seluruh gedung apartemen. Beruntung Spillman bisa lolos dari maut. Ia berhasil keluar dari apartemen sebelum tentara Nazi membakar habis seluruh gedung itu. Ia berhasil keluar dari apartemen sebelum tentara Nazi membakar habis seluruh gedung itu. Spillman terus berpindah-pindah tempat bersembunyi di antara puing-puing gedung yang telah hancur. Hingga suatu malam saat sedang berpindah tempat, ia bertemu sekelompok tentara Nazi. Spillman kemudian berpura-pura mati dengan tidur di tengah jalan bersama mayat-mayat lainnya. Merasa aman, Spillman segera merangkak memasuki gedung rumah sakit. Tak hanya tentara Nazi, rasa lapar dan haus juga menjadi ancaman bagi hidup Spillman. Dengan sisa tenaga, ia mencari apa saja yang bisa ia makan. Ia meminum genangan air kotor. Spillman juga berhasil mendapatkan sedikit makanan untuk sekedar bertahan hidup dalam beberapa hari. Sampai suatu hari tentara Nazi membakar semua gedung termasuk rumah sakit tempat Spillman bersembunyi. Lagi-lagi, Spillman berhasil lolos lewat jendela belakang rumah sakit, hingga ia tiba di kawasan perumahan yang seluruh rumahnya telah hancur. Spillman menyusuri puing-puing bangunan untuk mencari makanan. Ia berhasil menemukan satu kaleng berisi makanan, namun ia kesulitan untuk membukanya. Ia menggeledah seluruh ruangan mencari alat untuk membuka kaleng itu. Tak sengaja ia menemukan tempat persembunyian yang aman di atas loteng rumah itu. Saat malam tiba, ia kembali ke bawah mencari alat untuk membuka kaleng makanan. Spillman akhirnya menemukan sesuatu yang bisa ia gunakan untuk membuka kaleng. Saat sedang berusaha untuk membukanya, kaleng itu jatuh ke lantai, lalu menggelinding dan terhenti tepat di depan seorang perwira Nazi bernama Hosenfeld. Spillman terperangah. Tubuhnya seperti membeku terdiam, tak mampu mengucap sepatah kata pun. Hingga Hosen mengajukan beberapa pertanyaan. Setelah mengetahui Spillman adalah seorang pianis, Hosen kemudian mengajaknya ke suatu ruangan yang di dalamnya ada piano. Spillman disuruh memainkan sebuah lagu. Spielen Sie mal. Spillman memainkan piano dengan penuh penghayatan. Jari-jarinya menari di atas tuts piano, melahirkan harmoni nada yang sangat indah. Hosen pun takjub dengan permainan piano Spillman. Setelah Spillman menyelesaikan permainannya, Hosen meminta Spillman menunjukkan tempat ia bersembunyi. Setelah mengetahui tempat persembunyian Spillman, Hosen lalu pergi.
Ternyata keesokan harinya, rumah itu dijadikan kantor sementara oleh Hosen. Di sela-sela kesibukannya, Hosen menyempatkan waktu mengantarkan makanan kepada Spielman. Beberapa hari berlalu, Hosen kembali mengunjungi Spielman untuk berpamitan. Tentara Jerman akan meninggalkan Polandia karena Rusia telah datang. Ich weiß nicht. Danken Sie Gott nicht mehr. Es ist sein Wille, dass wir überleben. Nehmen Sie. Beberapa hari kemudian, saat Spielman terbangun di suatu pagi yang cerah, samar-samar Spielman mendengar lagu kebangsaan Polandia berkumandang. Spielman segera keluar rumah dan meluapkan kegembiraannya. Hampir saja Spielman mati tertembak. Beruntung ia bisa meyakinkan jika dirinya adalah warga Polandia. Yes, he's Polish. Di tempat lain terlihat tentara Nazi ditawan oleh tentara Rusia. Salah satu di antara tawanan itu adalah Hosen. Beberapa warga Polandia yang melewati tempat itu memaki para tentara Nazi. Salah seorang yang mengaku musisi berkata bahwa tentara Jerman telah merenggut biolanya. Mengetahui orang itu musisi, Hosen segera menghampirinya dan bertanya apakah ia mengenal Spielman. Natürlich kenne ich den Spielmann. Sagen Sie ihm, dass ich hier bin. Spielman terlambat. Tentara Nazi yang menjadi tawanan telah dipindahkan dari tempat itu. Spielman juga tak mendapatkan informasi di mana lokasi mereka dipindahkan. Di akhir film dijelaskan bahwa setelah perang berakhir, Spielman kembali menjadi pianis di stasiun radio Polandia. Ia berhasil menciptakan ratusan lagu dan beberapa karya orkestra. Spielman wafat pada usia 88 tahun, tepat pada 6 Juli tahun 2000 di Polandia. Dijelaskan juga bahwa Wilhelm Hosenfeld wafat di kamp tahanan Rusia pada tahun 1952. Secara keseluruhan, The Pianist adalah sebuah karya sinematik yang mengesankan guys. Dari akting yang luar biasa, penyutradaraan yang kuat, hingga narasi yang menyentuh hati, membuat film ini berhasil menggambarkan penderitaan manusia di tengah kondisi yang mengerikan. Anyway, gimana pendapat kamu soal film ini guys? Adegan mana sih yang paling berkesan buat kamu? Atau kamu sempat menitikan air mata seperti yang dialami editor kita guys? Langsung saja tulis di kolom komentar, dan seperti biasa jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau kamu suka dengan konten Sleeping Pills. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Cheers!